Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sedikit mengenai kinerja daripada BCA sepanjang tahun 2023 sampai dengan September tahun ini. Kami mau sampaikan BCA berhasil mencatat kenaikan laba bersih untuk 9 bulan sebesar 25,8%, kenaikannya mencapai sebesar 36,4 triliun rupiah. BCA juga baru saja meraih predikat juara pertama pada The World Most Trustworthy Company untuk tahun 2023 pada kategori perbankan versi majalah Newsweek. Boleh ya kita kasih aplaus. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan para nasabah. Permintaan domestik masih cukup kuat di tengah menurunnya permintaan global. Ini untuk domestik di kita. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh di atas 5% sejalan dengan terkendalinya inflasi, membaiknya kesempatan kerja dan berbagai kebijakan pemerintah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Sementara investasi tumbuh menguat seiring dengan terjaganya keyakinan investor dan ekspansi aktivitas konstruksi khususnya proyek pengembangan infrastruktur. Perlu kita lihat juga untuk jangka yang lebih panjang. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi yang kita mengarah kepada visi Indonesia di tahun 2045. Kita punya strategi jangka pendek antara lain pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi dan stunting, juga kebijakan jangka menengah dan panjang yang mencakup antara lain pembangunan, akselerasi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan juga pembangunan kelembagaan. Kalau kita lihat di 2024, memang ini perekonomian masih bertumpu pada domestik. Nah ini tentu saja leading sektornya masih sama. Apa sih sebenarnya dampaknya tadi pertanyaannya dari pemilu? Pemilu ini akan membawa multiplier effect pada banyak bisnis yang berkaitan dengan aktivitas politik. Belanja pemilu akan mempengaruhi konsumsi lembaga non-profit terutama setelah masuk masa kampanye. Nah, sektor lain juga yang akan sangat berdampak itu tahun depan menurut pendapat kami adalah infrastruktur dan konstruksi dan juga energi terbarukan. Bagaimana penyelenggaraan pemilu dan timelinenya. Tadi saya sudah katakan ada 3 kali penyelenggaraan, ini angkanya ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat estimasi perputaran uang yang terjadi pada rangkaian pemilu 2024 itu diprediksi mencapai 179 triliun Bapak Ibu atau 0,85% dari produk domestik bruto PDB. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana perubahan data inflasi. Kalau kita ingat di tahun 2022 di bulan Juni, inflasi itu mencapai 9,21%, sudah turun ke data terkini sekitar 3,2% untuk headline, dan untuk core inflation turun ke 4%. Jadi Amerika tumbuh 4,9%, dan kalau angka 4,9% bagi kita mungkin nggak bagus. Tapi kalau untuk Amerika, ekonomi terbesar di dunia, tumbuh 4,9% itu luar biasa. Kalau kita lihat, pertumbuhannya ini didorong oleh faktor konsumsi. Jadi konsumsi daripada masyarakat. Dan tadi saya juga sudah sampaikan, inflasi sudah mulai turun, dan yang menarik adalah kita sering bicara mengenai soft landing. Soft landing artinya akan ada perlambatan dari tenaga kerja, namun tidak sampai terjadi resesi. Dan ini terlihat di sini juga bahwa memang tenaga kerja ini angkanya sudah terjadi sedikit softening, dan ini suatu indikasi yang lumayan baik. Utang negara di Amerika ini makin lama makin besar, dan dia sangat-sangat khawatir, demikian juga dengan quantitative tightening di Bank Sentral Amerika dan geopolitik. Jadi ada benang merahnya dari 3 orang ini, yaitu yang pertama adalah hutang yang semakin membesar, kedua adalah geopolitik, yang ketiga adalah faktanya bahwa sepertinya bunga tinggi ini akan terjadi lebih lama, higher for longer.
ada potensi risiko ke depan, yaitu inflasi yang akan bertahan tinggi. Kemudian yang kedua, pelemahan ekonomi Tiongkok. Ketiga, volatilitas harga komoditas. Keempat, eskalasi tensi geopolitik. Kelima, geoeconomic fragmentation. Ya. Kemudian juga shock akibat perubahan iklim, dan berikutnya adalah terbatasnya policy space global dan peningkatan risiko debt stress. Ini risiko-risiko ini bisa dikatakan sangat mungkin bisa menakut-nakuti kita. Tetapi ternyata apa yang terjadi di Indonesia? Yang terjadi di Indonesia itu adalah bahwa outlook ekonomi Indonesia ini tetap solid. Berikutnya adalah kita juga memiliki self-sufficiency di pangan dan energi. Meskipun tetap kita ada bagian yang harus kita impor juga. Tetapi inilah yang menyebabkan inflasi kita cukup terkendali. Nah, di tengah ketidakpastian global, ya, ternyata investasi ke Indonesia itu justru tidak menurun, mengalami peningkatan. Indonesia ini sekarang juga sudah menjadi production hub, ya, dari industri otomotif global. Berikutnya, ya, jadi dengan ini semuanya kita bisa meyakini bahwa fondasi bagi Indonesia untuk menuju mimpi Indonesia emas tahun 2045 itu betul-betul bisa dicapai. Seperti yang saya katakan tadi, new driver kita itu adalah dari segi pengembangan nikel dan hilirisasi produk yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara dan nanti juga di Papua. Dan yang ketiga adalah pengembangan ibu kota baru. Sekian dan terima kasih.